Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang pengajuan pinjaman tunai di Akulaku dan itu ditolak. Kira-kira berapa lama lagi sih kita bisa mengajukan pinjaman lagi dan bisa diterima? Sebelumnya di sini kita harus cari tahu dulu ya teman-teman, kira-kira kita ditolaknya ini karena apa? Kalau memang ditolaknya ini karena alasan yang mungkin kalian nggak tahu dan nggak jelas, nah kalian coba cari tahu dulu, apakah kalian sebelumnya pernah pinjam atau tidak? Atau kalian belum pernah pinjam sama sekali? Kira-kira ketika ditolak itu, kita harus nunggu berapa lama sih? Biar kita bisa pengajuan lagi dan itu baru bisa diterima. Ini ada beberapa hal kemungkinan ya, ada yang harus nunggu 3 bulan jika memang kalian mempunyai kesalahan fatal sebelumnya, yaitu sempat telat atau mungkin sempat ada transaksi yang mencurigakan, itu butuh waktu lama sekitar lebih dari 3 bulan. Nah, kalau kalian tidak pernah ada masalah, mungkin nggak pernah pinjaman online, nggak pernah mengajukan dan lain sebagainya, biasanya cuman butuh waktu 1 bulan atau 1 periode dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Tapi ada juga yang harus melakukan transaksi dulu di Akulaku, baru pengajuannya bisa diterima. Memang ini tidak tersirat langsung ya teman-teman dari Akulakunya bahwa kalian harus bertransaksi, bahwa kalian harus aktif. Aktif itu memang perlu dan memang wajib, tapi aktif seberapa? Sebagaimana aktifnya itu memang tidak ditentukan juga. Banyak yang bilang bahwa ketika pinjam di Akulaku dan ditolak, sebenarnya disuruh nunggu 3 hari lalu dia ingin bertransaksi pulsa, beli hal-hal lain lah di Akulaku. Akhirnya pinjamannya mulai disetujui. Nah, ini penting untuk diketahui bahwa kita tidak bisa nge-spam melakukan pinjaman ya. Begitu kita ditolak pasti ada waktu jeda. Ya memang harus jeda, karena kalau enggak kalian pasti ujung-ujungnya akan ditolak-tolak juga. Ini juga banyak yang terjadi dengan orang yang sudah pinjam, bayar nggak telat tapi bayarnya kecepatan. Ya, atau mungkin melunasan terlalu cepat. Misal sisa cicilan tinggal 3 bulan. Nah, kalian lunasi semua cicilannya, kalian ngajukan lagi. Nah, itu kemungkinan kecil sekali akan diterima. Jadi banyak ditolaknya. Atau kalian juga baru aja bayar kemarin, terus kemudian kalian langsung mengajukan pinjaman. Nah, ini nih, ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung profil keuangan kalian di mata Akulaku bagaimana. Yaitu dilihat dari kredit point atau kredit score yang kalian miliki di aplikasi Akulaku. Sayangnya informasi seperti ini hanya bisa dilihat oleh karyawan Akulaku sendiri ya. Bagi kita yang memang nasabah tidak bisa lagi melihat. Kalau dulu kita ketika install Akulaku Finance, di situ kelihatan tuh Akulaku kredit point kita itu berapa. Nah, inilah yang menentukan apakah kalian akan diterima atau tidak, teman-teman. Jadi jangan berpikir aneh-aneh, jangan berpikir bahwa kenapa ini apa yang salah, Akulaku bangkrut atau apa. Kalian tidak bisa memikirkan ke arah sana. Kenapa? Karena memang sekarang ini lagi ketat-ketatnya. Pinjol mulai sedikit mengencangkan sabuknya untuk mencairkan dana-dana kepada para nasabah atau orang-orang yang pernah bermasalah atau dicurigai bermasalah dan memiliki resiko akan galbay. Cuman sayangnya sampai saat ini masih belum terlalu jelas juga apa penyebab sebenarnya, teman-teman ya. Jadi berapa lama lagi kita bisa mengajukan ulang atau pengajuan pinjaman ulang ketika setelah ditolak? Ya itu tadi ya, ada beragam, tergantung kalian yang mana dulu. Apakah kalian pernah pinjam, ataukah kalian pernah pinjam dan kalian telat bayar, ataukah kalian tidak pernah transaksi apapun terus kemudian kalian melakukan pinjam. Nah, itu beda lagi. Atau mungkin karena kalian pernah pinjam terus udah lunas lama terus kemudian kalian nggak bisa. Nah, itu beda lagi. Itu biasanya butuh waktu yang lebih cepat untuk bisa mengajukan pinjaman lagi. Untuk mengakhiri video ini, sebelumnya saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang berniat untuk mengajukan pinjaman online di Akulaku bahwa Akulaku itu pinjol legal, yang mana jika kalian telat bayar atau gagal bayar pasti masuk ke slik OJK, yang artinya kalian nanti akan bermasalah dengan OJK jika tidak bisa membayar tagihan Akulaku. Serta ada bunga juga. Bunganya sangat besar ya, jauh lebih besar dibandingkan bunga bank, yang mana ini tentunya akan memberatkan kalian jika sampai amit-amit kalian tidak bisa membayar hutang kalian, maka hutang kalian akan menumpuk dan sangat cepat sekali bertambahnya ya. Oke, mudah-mudahan kalian diberikan jalan, diberikan rezeki sehingga nggak perlu minjol lagi, nggak perlu meminjam uang lagi. Semoga semuanya bisa kalian dapatkan dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.